Ya, kita awal informasi pemirsa dan Ayah di mana sejumlah wilayah di kota Gorontalo dilanda banjir. Ya, banjir terjadi pemirsa akibat cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari. Inilah detik-detik meluapnya air sungai di wilayah Kecamatan Leato, Kota Gorontalo yang menerjang permukiman warga. Banyak rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir. Tidak hanya di Kecamatan Leato, banjir juga terjadi di Kecamatan Talumolo, Kota Gorontalo. Luapan air sungai membuat akses jalan lumpuh dan ratusan pemukiman warga terendam banjir. Sementara itu, longsor juga terjadi di Jalan Yosudarsono, Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo. Longsor pun membuat akses jalan dari dan ke wilayah Tenda terendam banjir. Banjir dan longsor ini terjadi akibat hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 6 dari 9 kecamatan yang berada di kota Gorontalo terendam banjir. Ya, akibatnya akses jalan dan aktivitas warga lumpuh total. Banjir yang terjadi sejak Rabu masih belum juga surut. Wilayah kota Gorontalo yang terus diguyur hujan semakin membuat air meluap. Akibatnya, aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Gorontalo tidak dapat dilewati. Pengendara yang nekat banjir harus mendorong kendaraannya karena mogok. Warga sekitar pun bergotong royong meloloskan pengendara yang terjebak banjir. Selain itu, banyak juga pengendara memperbaiki motornya yang rusak selepas melintasi banjir. Akses dari beberapa arah ke kota Gorontalo misalkan itu terputus dan akhirnya biasanya pengendara yang mencoba untuk tetap lewat akhirnya mogok, dan ini di belakang ini memang semua pengendara yang mencoba untuk menerobos banjir dan akhirnya mogok. Untuk saat ini, pemerintah kota Gorontalo telah menyediakan tempat pengungsian yang berada di kantor wali kota, aula rumah dinas wali kota, auditorium Universitas Negeri Gorontalo, serta gedung-gedung nasional lainnya. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana gempa berkekuatan magnitudo 7,0 mengguncang Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Badan Meteorologi dan Geofisika memastikan pemirsa gempa tidak berpotensi tsunami. Gempa terjadi pada kedalaman 632 km, sementara pusat gempa ini berada 373 km barat Laut Tahuna. Sampai saat ini belum diketahui gempa bumi berdampak pada bangunan, tempat tinggal atau tidak. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap. Ya, pelaku merupakan orang yang memberikan uang dan juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor, Y dan R. Setelah mengamankan dua pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk membeli bahan bakar solar dan pertalite dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun sejak tak lagi menjadi Ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbarui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi di AMPI sejak tahun 2021.
Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasar Ibu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjaya yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Ya, kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan rusak. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang PN Tipikor Jakarta. Awak media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa pendukung SYL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi semakin memanas membuat Syahrul Yassin Limpo tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari ormas pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang wartawan bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkan ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, di antaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tadi tindakan yang gak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya massa ormas pendukung. Tiba-tiba pukul atau gimana tuh? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk menutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk menutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta ngebuka jalan lah, nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah jurnalis mengalami kerusakan. Para korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis usai sidang vonis SYL tersebut harus segera ditangkap karena mengancam kemerdekaan pers. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJTI mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan. Tidak boleh di masa-masa mendatang kejadian lagi. Untuk itu, IJTI akan mengawal sampai tuntas, sampai pelaku-pelaku tersebut diseret dan diambil tindakan secara hukum. Karena hal ini sangat penting supaya apa? Supaya hal yang sama tidak terulang kembali dan tentu pers bisa bekerja dengan baik sehingga mampu menyampaikan, memberikan informasi yang baik kepada publik juga. Sekali lagi, IJTI mengecam tindakan-tindakan tersebut dan kami mengutuk aksi-aksi yang kekerasan terhadap para jurnalis. Dan kita mendesak aparat untuk kemudian mengambil tindakan yang tegas terhadap para pelaku tersebut. Ya, pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Ya, meski vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL akan mengajukan banding.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidi 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih, dan 30.000 dolar Amerika, subsidi 2 tahun penjara. Terkait putusan Majelis Hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Sementara itu, Jaksa KPK menghormati keputusan Majelis Hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa KPK akan menunggu salin putusan Majelis Hakim sebelum nantinya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Mengenai vonis, ada beberapa ketiganya, yaitu Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang turun dari 12 tahun menjadi 10 tahun, Pak Kasdi juga ya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang mulia. Tetapi kita berbicara mengenai hukum acara. Secara hukum acara, tentu Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Selain SYL, Majelis Hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Sementara mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi Ayus melaporkan. Pemirsa, salah satu saksi kunci kasus Vina, Aep, menghilang. Tidak ada lagi di rumah keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Ya, Aep menghilang setelah bersaksi bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian kematian Vina dan Eki. Rumah bertingkat 2 di Kampung Pilar Bulak, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah tempat tinggal keluarga Aep, salah satu saksi kunci kematian Vina dan Eki. Namun Aep tidak dapat ditemui. Keluarga menyatakan Aep menghilang setelah kesaksiannya bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kematian Vina dan Eki ramai dibicarakan publik. Keluarga menyebut Aep kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja. Jadi yang sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu. Kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu. Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Iya, juga ada. Nama Aep kembali mencuat setelah kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina melaporkannya ke polisi. 2 saksi kunci kasus Vina, Aep dan Dede, dilaporkan ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya, karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam diam penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Dalam kesaksiannya, Aep menyatakan melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian TKP kematian Vina dan Eki. Namun setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, Aep dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal tersebut terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke MA. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ke-7 narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya, menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan.
Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita, tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 tahun berlalu kasus Vina dinilai buram oleh keluarganya. Iya, keluarga yang sempat mendengar adanya percakapan soal perencanaan pembunuhan yang terungkap saat penyidikan meminta chatting Vina, Eki, dan 8 terpidana dibuka untuk membuat kasus ini lebih terang. 8 tahun berlalu, kasus Vina hingga kini dinilai masih buram oleh keluarganya. Bahkan kakak Vina, Marliana, menceritakan bahwa tidak ada transparansi dalam kasus Vina. Marliana menyebutkan bahwa ayah Eki, Ibtu Rudiana, bersama anggotanya kali itu pernah bercerita perihal HP milik para terpidana. Marliana sempat mendengar cerita jika ayah Eki membuka chat para terpidana yang berisi rencana pembunuhan. Dari isi percakapan itu, Rudiana meyakini bahwa para terpidana telah sengaja dan berniat melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Namun, Marliana tidak pernah ditunjukkan langsung isi percakapan para terpidana itu. Nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB katanya. Marliana menyayangkan seluruh bukti HP milik Vina, HP milik Eki, dan seluruh HP milik terpidana dan juga CCTV tidak pernah dibuka di ruang persidangan. Padahal, alat bukti itu dinilai dapat membuat kasus 8 tahun lalu ini lebih terbuka dan terang benderang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai status tersangkanya gugur, Peggy Setiawan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina. Ya, melalui program The Prime Show iNews TV, Peggy mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Vina, sementara kakak Vina menyampaikan permohonan maaf kepada Peggy yang ikut terseret kasus ini. Saya pribadi ya merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adik atau apa? Adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama si Vina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang memiliki hatunan itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, biar yang terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap tegakkan. Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan, jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya yang sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Sedikitnya meminta maaf, karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Putri dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan.
Ya, Brigadir Putri, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Aya dan Cikal di studio. Pemirsa, situasi arus lalu lintas pada jam berangkat perkantoran pagi hari ini, tepatnya di tempat saya melaporkan saat ini, Bundaran Senayan Jakarta Selatan, memang sudah terpantau cukup ramai di berbagai arahnya, dan hal ini terjadi dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M, dan yang akan ke arah Palmera juga sudah terjadi sedikit antrian kendaraan imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Semanggi dan ke arah Palmera. Sementara untuk lalu lintas dari arah Blok S yang akan ke arah Trunojoyo ataupun ke arah Blok M pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih mengalir lancar. Kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas berkisar kurang lebih 20-30 km per jamnya. Kemudian untuk lalu lintas dari arah Blok S yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau cukup ramai, mengalami sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya dapat berjalan normal kembali. Antisipasi pertemuan arus kendaraan dari arah Trunojoyo dan kendaraan dari arah Palmera yang akan menuju ke arah Semanggi. Kemudian pemirsa, untuk lalu lintas dari arah Palmera yang akan menuju ke arah Semanggi juga pagi hari ini terpantau ramai, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 2. Antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, dan di kawasan ini juga terdapat jalur pesepeda dan jalur Transjakarta. Untuk itu dimohon pengendara yang akan melintas agar tidak mengambil jalur ini dan tetaplah pada jalurnya masing-masing demi keselamatan bersama. Sementara berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 233 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 26 luka berat, dan 304 luka ringan. Dari 233 kasus laka lantas tersebut, 61% terjadi pada waktu siang hari, berkisar pada pukul 6 pagi sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan angka kecelakaan tertinggi terjadi di rentang waktu pukul 9 sampai 12 siang nanti. Untuk pemirsa yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih Brigadir Putri melaporkan dari kawasan Bundaran Senayan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, 5 orang komplotan pemilik situs judi online di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diringkus polisi. Diketahui pemirsa, selama beraksi dalam kurun waktu 3 bulan, kelompok ini mengantongi omset hingga 3 miliar rupiah. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meringkus komplotan afiliator sebuah situs judi online. 5 tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Jakarta. Dari kelima pelaku yang diamankan, 1 orang merupakan selebgram yang turut serta mempromosikan judi online. Dari pemeriksaan awal, diketahui komplotan ini telah menjalankan situs judi online selama 1 tahun dan sedikitnya meraup omset hingga 3 miliar dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Di sini saudara tersangka inisial A, di mana yang bersangkutan sudah kurang lebih 1 tahun, dan dalam kurun waktu 3 bulan ini berdasarkan transaksi histori rekam perbankannya, yang bersangkutan bisa mendapatkan omset sekitar 3 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku dijerat Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, iNews melaporkan. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak hingga mencapai 700 kasus. Ya, perceraian terjadi akibat perselisihan yang dipicu judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktek judi online melonjak.
dalam 1 bulan terakhir saja tercatat ada 700 kasus perceraian. Perkara cerai pun didominasi gugatan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian, rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online, yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan. Itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya, kalau pertengkaran kan macam-macam, banyak. Nah itu kan yang banyak sekarang kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Nah, kalau cerai kita memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024 ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pemirsa pasien mengalami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tahanan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Jambi kabur usai menjalani sidang. Aksi tahanan yang kabur saat digiring menuju ke mobil tahanan terekam kamera CCTV. Beginilah detik-detik tahanan Kejaksaan kasus pencurian bernama Sandit kabur sesaat setelah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Jambi yang terekam kamera CCTV. Kejadian bermula saat para tahanan usai mengikuti persidangan, digiring menuju mobil tahanan yang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Di saat petugas tengah lengah, Sandit mulai melepaskan borgol yang dipasang hingga lepas, lalu melarikan diri ke arah hutan yang berada di belakang gedung Pengadilan Negeri setempat. Melihat kejadian tersebut, petugas pengawal tahanan serta pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan pengejaran ke dalam hutan. Namun sayang, mereka kehilangan jejak dan hingga saat ini Sandit belum ditemukan. Terkait hal tersebut, hingga kini pihak kejaksaan belum memberikan keterangan resmi. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Ridho Habibullah, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, di tengah rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng bersubsidi, harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional merangkak naik. Tingginya harga, pemirsa, lantaran modal beli para pedagang di atas harga yang berlaku saat ini. Kementerian Perdagangan akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak kita dari harga Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter. Meski HET tersebut belum diterbitkan, namun harga minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat sudah merangkak naik. Di pasar Cisalak misalnya, minyak kita dibanderol seharga Rp16.000 per liter. Bahkan ada pedagang yang menjual hingga Rp17.000 per liternya. Kondisi tersebut telah berlangsung selama 1 bulan terakhir.
Pedagang mengaku menjual mahal minyak kita lantaran modal belinya sudah Rp15.000 di atas head. Ya kita nggak mungkin jual murah karena kan modal udah tinggi. Ya pasti protes semua juga kalau makin mahal. Keberatan sih pasti ya, karena kan minyak kita itu kan udah minyak rakyat kecil ya, yang mungkin bisa lah buat pedagang gorengan. Rencana kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita yang telah dihembuskan sejak Mei 2024 dapat memicu kenaikan harga komoditas pangan lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana kebijakan Kemendak yang akan menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi minyak kita dikeluhkan pedagang. Sementara itu, pemirsa, sejumlah sembako sudah lebih awal mengalami kenaikan harga seperti telur ayam, daging ayam, dan cabai. Harga komoditas cabai di Pasar Senen, Jakarta kembali alami kenaikan. Cabai merah keriting kembali mencapai Rp50.000 per kilogram, padahal sebelumnya cabai merah keriting berada di angka Rp45.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai dipicu oleh musim hujan. Kenaikan harga juga diikuti daging ayam. Ayam potong dijual Rp37.000 per kilogram. Padahal normalnya harga daging ayam berada di Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam pun sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Kemarin udah beberapa hari sih harganya mulai naik gitu. Dari ada yang naik 1.000 gitu. Hari ini harga timbang bersih per kilonya 36.000. Iya, kan tadinya kan waktu ada PRJ sepi. Terus terang kita sepi. Biasanya kan kantin-kantin suka pakai kantin A, kantin B, kantin C gitu. Sekarang kantinnya semua tutup. Kan anak-anaknya libur. Sebelum dari 50.000 berapa? Ya 40, ya. Penyebab naik apa sih, Bang? Ya bisa jadi karena hujan. Kenaikan cabai juga terjadi di pasar tradisional di Kabupaten Tangerang. Harga cabai rawit merah tembus Rp70.000 per kilogram dari Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit hijau dari Rp30.000 per kilo kini naik 100% menjadi Rp60.000 per kilogram. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan karung beras bansos menumpuk di kantor pos penyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, tumpukan beras bansos terjadi lantaran hingga kini belum diambil oleh warga penerima. Ribuan karung beras bansos ini merupakan bantuan bagi keluarga penerima manfaat untuk tahap 5 dan tahap 6 yang sedianya sudah habis dibagi-bagikan petugas kantor pos. Namun ternyata antrean warga kurang mampu untuk mendapatkan beras bansos justru sepi. Hanya beberapa warga yang datang untuk mencairkan beras bansos. Pos-pos sudah standby dari 5 hari yang lewat. Kita sudah menjalankan perintah penyaluran, sudah kita jalankan, tapi tinggal lagi masyarakatnya belum ada yang datang. Sementara pihak petugas kantor pos telah menginformasikan jadwal penyaluran bansos secara berkala kepada warga. Akibat tumpukan beras ini, aktivitas petugas pos terganggu. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keluarga Sultan Andara diisukan maju dalam Pilkada 2024. Nagita Slavina diusulkan menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara, menemani menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Sebetulnya kan provinsi yang sangat plural ya, dia bisa pemimpinan perempuan, apalagi Nagita kan sosok perempuan itu yang bukan biasa-biasa saja, dia banyak berpengaruh juga dan berprestasi juga ya, di bisnis juga berprestasi, mungkin bisa membantu mendorong anak muda supaya memajukan bisnis di kalangan anak muda. Masuknya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut.
Namun, Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam pilkada mendatang. Sebelumnya, Raffi sempat diisukan maju dalam pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, nggak pernah bilang enggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Sementara itu, JJ Govinda, ipar Raffi Ahmad, dipastikan ikut dalam pilkada mendatang. JJ telah mengantongi surat tugas dari Partai Amanat Nasional untuk maju dalam pemilihan Bupati Bandung Barat. Menarik dilihat sejauh mana popularitas keluarga Sultan Andara bisa mendongkrak perolehan suara dalam Pilkada 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar sepakat berkoalisi di sejumlah pilkada serentak pada November mendatang. Namun kedua partai tidak berkoalisi, pemirsa, pada pilkada di Provinsi Banten. Partai Solidaritas Indonesia kembali bertemu dengan Partai Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta. Usia pertemuan yang kedua kalinya ini, PSI dan Golkar sepakat berkoalisi pada sejumlah pilkada serentak. Diko Ganinduto yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal dicalonkan sebagai calon wali kota Semarang. Sementara untuk pilkada Jakarta, Kaisang rencananya akan dipasangkan dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru, kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Namun Kaisang menegaskan partainya tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Kader PSI Valdo Maldini sebagai bakal calon wali kota Tangerang akan berpasangan dengan Muhammad Fadlin Akbar, anak mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak, calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Saya kira itu aja Pak. Sementara di Pilkada Kabupaten Tangerang, mantan Sekda Muhammad Maisar Rasid rencananya maju sebagai calon kepala daerah. Suasana haru mewarnai pelepasan pensiunan aparatur sipil negara ini. Masa kerja saya sudah memenuhi syarat, terus momentumnya juga pas, dan regenerasi juga harus tetap berjalan. Muhammad Maisar Rasid telah mengabdi sebagai ASN selama 41 tahun. Dari Jakarta dan Tangerang melaporkan. Ya pemirsa, saat melakukan kunjungan kerja ke Lampung Selatan, Presiden Jokowi memberikan respons usai Bobi Nasution mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kepala negara menilai partai di Indonesia saat ini sudah pintar dengan mendukung calon berdasarkan elektabilitas. Tanyakan partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong, gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Iya, PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan kota kosong. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan kota kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 4 calon gubernur diantaranya Edi Rahmayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara.
Kalau hanya satu calon melawan kota kosong, apa itu demokrasi? Dia tetap akan melawan Ubud sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPW PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada pilkada serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahut Manharahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah di DPD PKS Sumatera Utara. Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon wali kota Medan ada nama Profesor Rida selaku akademisi, pasangan Riko Uas dan Zakiuddin Harap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir 1 jam itu kita diskusi sekaligus saya sampaikan visi misi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan pelaksanaan pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pilkada. Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan, aparatur sipil negara harus tetap netral saat penyelenggaraan pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pantai Uleleu di Kabupaten Aceh Besar Aceh menjadi daya tarik para wisatawan berburu sunset. Selain menjadi spot terbaik menikmati sunset di Aceh, pemirsa, Pantai Uleleu juga menyuguhkan wisata kuliner keluarga dan berikut liputannya. Bak lukisan bahari sunset di Pantai Ulele di Kecamatan Meraksa, Banda Aceh sungguh eksotik. Ya, Pantai Ulele memang menjadi salah satu spot terbaik di Provinsi Aceh untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Terlebih, pengunjung juga bisa melihat lalu lalang kapal nelayan tradisional untuk kembali melaut di sore hari. Menariknya lagi, pengunjung juga bisa menikmati detik-detik eksotisme warna jingga langit sunrise yang menenangkan. Tak hanya itu, siluet dari balik gunung Ujung Pancu menambah suasana sore Anda di bibir Pantai Ulele bersama keluarga semakin hangat. Tapi sunsetnya di sini cantik sekali. Memang sangat-sangat cantik ya. Jadi memang kita mau sunset mesti datang ke Ulele. Kalau tempat lain mungkin agak jauh ya. Untuk kita orang Aceh ni di kawasan Ulele ataupun Aceh Besar, kita banyak orang datang ke Ulele. Ya pasti senang kali kan karena bisa kita sambil minum-minum, ngopi-ngopi, foto bareng anak-anak. Jadi kami sore-sore ya mainnya kemari. Apalagi ini kan lagi liburan, lagi anak-anak kan lagi libur sekolah kan. Jadi ya senang. Apalagi sunset kayak tadi bagus sekali. Nah, bagi Anda yang hendak berencana berlibur ke Aceh, tak ada salahnya singgah ke Pantai Ulele untuk menikmati cantiknya matahari terbenam. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan.